Friendly fire, friendly fire, friendly fire. Buat lo pada yang udah sering main CS pasti tahu friendly fire itu nggak enak. Karena makin kesini makin banyak game-game itu yang nggak ada friendly fire-nya. Jadi tuh lu nembak asal-asalan ketembak temen kayak ya udah nggak apa-apa. Tapi pernah nggak sih lu itu friendly fire in real life? Jadi lu nembak temen lu sendiri karena lu ngira dia musuh lu, tapi itu ternyata temen lu. Dan temen lu sama lu itu emang lagi juga benci sama musuh lu. Tapi lu malah saling tembak karena lu nggak tahu. Tapi tuduh-tuduhan. Ini adalah sebuah kisah yang sebenarnya tragis, ironi, tapi kocak. Walaupun ada korban, untungnya selamat sih. Tapi kocak. Beneran kocak. Dan terjadinya tidak di medan perang. Sudah pasti dong, ini tidak jauh-jauh dari Amerika. Jadi cerita ada orang ini pro biru, you know what I mean, biru, YouTube, you know, gue nggak boleh pakai kata itu. Nembak-nembakin 2 orang yang dia kira ijo. Ternyata yang dia tembakin real orang biru. Kok bisa? Jewish man mistake 2 tourists for and open fire on them in Miami. Jadi cerita di Miami ada orang yang pro sama biru itu nembakin orang-orang yang jelas-jelas dari biru karena orang ini berpikir kalau orang itu dari hijau. Padahal orang ini pronya sama biru. Kan ironi. A Jewish man in Miami Beach is facing charge for attempted murder following accusation that he opened fire on 2 men he believed were Palestinians but reportedly turned out to be Israeli visitors. Wow, what a life. According to arrest document at 9:30 p.m. on Saturday, surveillance video appeared to show Moredachi Brafman, 27, getting out of his truck and opening fire with semi-automatic handgun at a vehicle as it passed. Brafman allegedly fired 17 times, 17 kali nembak. Bro, he's not attempting murder, bro. He is try hard murder. 17 kali. Dor. Berapa tuh ulang? Dor. Tuh, 17 kali tuh. Apakah itu percobaan pembunuhan? Tidak dong. Itu try hard ngebunuh namanya. Dan wow, kacau banget. Striking one victim in the left shoulder and grazing the other left forearm. Dan nggak tahu kenapa mereka hoki banget, man. Kayak ya karena susah ya targetnya bergerak gitu kan, naik mobil dan tahu-tahu turun dari truk dan nembak-nembak. Luckily ya mereka selamat walaupun kena luka-luka. While in the custody, Brafman spontaneously told detective that while he was driving his truck, he saw 2 Palestinian and shoot and kill both. Arrest document said. Jadi pas dia ditangkap, dia itu bangga banget dan dia keluar-keluar kalau dia baru aja nembak ijo dan berhasil gitu. Sayangnya tidak. Mr. Brafman, just so you know, your attorney is present here in court with me. Also let him know, please, Your Honor, that his father is also present. Mr. Brafman, I'm asking that you remain silent and let me speak for you. Dan pada miss skill issue, tapi dia teriak-teriak ke polisi bangga gitu. Gua yang lakuin, gua yang berhasil. Hei, keren kan gua, bang, cek bang, gitu, segala macam. Law enforcement official did not confirm if the victims were in fact Palestinians, and the Miami Herald report that they were actually 2 vacationing Israelis, naming them Ari Rabe and his father. Iya, jadi yang mereka tembakin itu adalah turis dan turisnya dari biru, tapi dipikir itu hijau dan dia bangga dia nembakin. Mati itu 2 orang. Udah nggak ada yang mati, dua-duanya bukan hijau tapi biru. Yang dimana dia mendukung biru. Amerika ini apaan anjir? Lu tau apa yang lebih ironinya? Si korban ini yang ternyata biru dan dikira hijau itu posting ke sosial medianya ngeblame orang-orang ijo, lebih tepatnya Arab. Dia tuh ya A-nya itu Arab. Jadi dia bikin ujaran kebencian untuk ngebenci suatu kaum. Menurut gue ada 2 hal bijak yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah prejudice, yaitu langsung ngira orang ini dari mana. Kebencian buta, kecintaan fanatik itu sangat-sangat berbahaya. Dan lebih kocaknya ironi gitu. Lu pikir orang yang lu benci ternyata orang yang lu dukung. Dan ujung-ujungnya mereka berdua tetap nyalahin orang yang mereka benci. Bukan kejadian depan mata yang lu baru aja ditembakin sama pendukung lu sendiri karena kebencian buta tersebut. Hal kedua yang sangat-sangat penting juga untuk dipelajari adalah Second Amendment is never a good amendment. Right to bear arms alias hak untuk memegang senjata api di Amerika, ya begini akibatnya, begini hasilnya. Lu bisa dengan gampangnya baru turun dari truk, seperti kejadian dia turun dari truk dan nembakin mobil. Nembakinnya bukan 1-2 kali, bukan buat melindungi diri yang kata orang-orang, oh kita mesti punya senjata untuk melindungi diri kita dari orang yang punya senjata. Enggak, justru semakin banyak orang punya senjata, orang semakin punya chance untuk menjadi penjahatnya, bukan malah menjadi orang yang melindungi dirinya. Harusnya kepolisian
Amerika itu ya tegas dan jangan sampai membuat senjata itu berkeliaran sehingga orang-orang baik tidak perlu punya senjata. Jadi tuh banyak banget semacam argumen-argumen di Amerika sana tuh orang baik itu harus pegang senjata untuk melindungi orang baik gitu. Padahal nyatanya ini apa, dia kan bukan maling, bukan bukan begal, bukan penjahat gitu yang mau ngerampok, mau ngelakuin GTA dan lain-lain. Enggak, dia cuma orang yang benci sama suatu kaum dan kebetulan punya senjata dan menembakkan 17 peluru. 17 peluru. 17 peluru tuh udah keterlaluan. 17 peluru is very dangerous, man. Belum lagi kalau mantul-mantul tuh peluru kemana, nyasar. Untung cuman melukai, nggak sampai ngilangin nyawa. Sengeri itu urusan pegang-pegangan senjata orang Amerika. Jadi ya, just want to share the irony. Dan mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Jangan membenci buta, jangan berharap lu punya senjata. Karena ketika lu punya senjata, mereka yang selama ini melakukan begal dengan celurit, dengan pisau, dengan golok, kampak, pedang atau senjata-senjata tajam lainnya ya juga upgrade. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Gue nggak tahu ini video bakal jadi kayak gimana. Gue pengen share ini pokoknya. Dan ya kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalau kalian nggak ngerti gitu, lu ngomongin apa sih no dan lain-lain, maaf, I just wanna share it. Tapi ya platform ini sepertinya tidak ramah untuk gue nge-share hal-hal yang kayak gini. Dan kalian kalau mau ngedukung gue jangan lupa klik tombol subscribe. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Endo Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.